semua berarti sudah siap kan belajarnya? Sudah semangat? Sudah. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Apa semua enggak? Apa? Ini lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Biar kita semangat belajarnya dan cinta tanah air. Yeay. Ya, pintar. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pinter. Nah, setelah kita nyanyikan lagu nasional, Ibu mengajak kalian ice breaking ya. Ada yang bisa nggak tepuk semangat? Bisa. Ya, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-1 yaitu menjelajah angkasa luar, dan subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran ke-1 ya. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tercapai yaitu yang pertama, dengerin Ibu. Yang pertama ada mencari informasi. Siswa dapat menjelaskan tentang bintang dan matahari serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan informasi dengan benar. Yang ketiga, setelah menemukan informasi, siswa dapat menuliskan teks eksplanasi tentang pengaruh suhu matahari dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa mampu memberikan ide tindakan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi pemanasan global dengan benar. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Ya, baik, bagus. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada, Bu. Tentang tujuan pelajaran tadi? Ada. Ya, apa deh Pak? Kita belajar muatan pelajaran apa saja, Bu? Oh, kita akan belajar muatan pembelajaran. Yang pertama ada IPA, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada IPS. Yang IPA kita akan mengenal sistem tata surya. Terus yang Bahasa Indonesia kita akan belajar membuat teks eksplanasi dengan benar, dan kalian menampilkan teks eksplanasi yang telah kalian buat di depan ya. Terus yang ketiga, kalian bisa mengemukakan ide tentang pengaruh pemanasan global dengan benar ya. Ya, Bu. Manfaat tentang ide yang kalian temukan. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang harus kalian amati. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada, Bu. Ada. Gambar apa? Ayo. Matahari. Matahari. Ada apa lagi yang kalian Iya. lihat? Bumi. Iya, bumi. Terus ada planet Jupiter, Mars, Neptunus ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, ini adalah gambar sistem tata surya. Ya. Jadi Ibu bertanya, tata surya paling besar itu apa? Matahari. Iya, pinter, matahari. Nah, kan kalian sudah memahami ini gambar apa saja. Nah, kalian tulis di buku ya, di buku kalian yang ingin kalian ketahui tentang matahari, bintang, planet, dan lain-lain sebagainya ya. Kalau kalian sudah selesai menuliskan apa yang ingin kalian ketahui tentang matahari, planet, bintang, dan lain-lain sebagainya, nanti Ibu akan tanyakan kepada kalian ya. Ayo, silakan tulis sekarang. Tadi kalian sudah menuliskan belum? Yang apa-apa saja yang ingin kalian ketahui tentang matahari, bulan, bintang, planet-planet? Sudah? Sudah, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, Pak Desta, silakan. Kenapa bisa terjadi gerhana matahari? Kenapa? Yang lain? Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Ya, yang lain?
terjadi gerhana matahari? Ya, Desta, ya, karena terjadi gerhana matahari yaitu ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Sedangkan kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai teks penjelasan atau eksplanasi tentang ciri-cirinya, struktur-strukturnya, ya kan? Ya, Nah, Bu. kalian masih ingat nggak ciri-ciri dan strukturnya itu apa saja? Siapa? Ayo. Ya, apa Desta? Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Ya, apa Naira? Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta. Iya, berdasarkan fakta yang terjadi. Yang ketiga, 4 dan 5-nya siapa yang ingin jawab? Ya, Iren apa? Faktual tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, keilmuan, contohnya seperti sains. 4. Sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Memiliki menggunakan sequented market, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Ya. Berarti kalian masih ingat semua kan tentang ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi? Masih, Bu. Ya. Buka buku tema 9-nya, halaman 82, subtema 3, pelajaran ke-1. Sudah? Ya. Nah, di situ kan ada teks eksplanasi mengenai mengenal sistem tata surya. Kalian bacakan dalam hati ya, kalian pahami terlebih dahulu. Nah, setelah kalian bacakan dalam hati, kalian memahami itu, kalian garis bawahi menggunakan pensil. Kata-kata yang penting dalam teks tersebut itu apa saja, ya? Ya, Bu. Ya, ayo silakan baca. Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Nah, kalian sudah menggarisbawahi kan? Sudah, Bu. Ayo, apa saja yang kalian temukan? Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijat. Ya, yang lain ada yang tahu? Yang lain, apa yang kalian garis bawahi mengenai tes eksplanasi tersebut? Iya, Bu. Ya, apa Iren? Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Ya, pinter. Tadi kan Iren sama Naira sudah menemukan apa saja yang mereka temukan dalam teks eksplanasi tersebut kan? Ya. Satu lagi apa? Ada yang tahu nggak? Ya, apa Desta? Planet ketiga adalah bumi yang disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutup oleh lautan. Ya, pinter. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, tadi kan kita sudah belajar sistem tata surya dan teks eksplanasi kan? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan AKPD ya. Nih AKPD-nya. Nah, AKPD itu berisi pengetahuan dan soal-soal yang kalian telah pelajari tadi ya. Ya, Dibacakan AKPD-nya dengan baik dan benar. Tapi sebelum kalian mengisi AKPD atau membuat tes eksplanasi, kalian menuliskan poin-poin apa saja yang kalian ketahui. Misalnya, Iren Syah membuat gerhana matahari. Nah, Iren itu menuliskan apa saja di bawah, apa saja kata-kata yang penting yang ingin Iren tuliskan. Setelah Iren tuliskan, nah Iren dan Naira menukarkan jawabannya, nanti dikoreksi. Jika ada yang salah, nah dibenerin ya. Menulis tes eksplanasi tersebut harus menggunakan kata yang baku dan kalimat yang efektif ya. Jika tidak baku dan kalimat tidak efektif, berarti nilainya tidak maksimal. Sudah paham? Sudah, Nah, Bu. ayo kerjakan. Sudah selesai semua belum? Menuliskan informasi-informasi penting ya yang ingin dari tes eksplanasi yang ingin kalian buat kan? Sudah selesai? Ya, Bu. Ayo tukarkan
hurufnya ya yang kurang. Ya. Ya, Depa benerin ya. Ya, Bu. Kalau yang lain yang salah? Saya Bu. Ya. Naira Marsada banyak titiknya. Oh, banyak titiknya. Ya, dibenerin ya Naira. Kita harus menggunakan kalimat yang efektif, baku ya. Ya, Bu. Ya, yuk silakan kalian buat kembali. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai Ada. teks eksplanasi yang ingin kalian buat? Oke, Bu. Ya, apa Desta? Pelangi itu fenomena alam ya? Iya, pelangi itu adalah fenomena alam. Berarti pelangi itu termasuk dalam teks eksplanasi ya. Ya, Bu. Ya. Ayo yang lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, sudah bisa semua berarti? Udah, Ya, Bu. bagus. Ayo kerjakan ya. Udah, Bu. Ya, udah susah semua. Siapa yang ingin maju duluan? Ya, ayo Desta, silahkan. Oke. Bacakan hasil kamu ya dengan suara yang keras dan lantang biar semuanya bisa dengar. Ayo semuanya perhatikan. Desta sedang membacakan. Ya. Pelangi adalah suatu busur spektrum besar yang timbul akibat terjadi pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga termasuk gejala optik dan meteorologi yang amat cahaya yang memiliki warna beragam, sejajar, berdampingan, terlihat melengkung di langit ataukah medium lainnya. Sesaat setelah hujan ringan, biasanya pelangi akan muncul membentuk busur dan ujungnya terarah pada horizon. Anda juga bisa mendapatkan pelangi di sekitar air terjun yang jelas. Fenomena alam pelangi ini diikuti dengan efek cahaya lainnya dapat tampak pada langit karena disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Pada saat matahari mulai redup dan terbenam secara perlahan, maka langit akan memancarkan aura kemerahan karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal juga dibandingkan dengan pada siang hari. Pada malam hari atau ketika langit sedang mendung, pelangi tidak akan tampak. Ini terjadi sebab pelangi dihasilkan oleh pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari akan melewati sebuah tetes hujan, kemudian setelah itu akan dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga cahaya putih dan spektrum akan terpisah dan terbentuklah jajaran warna yang kita sebut pelangi. Iya, tepuk tangan untuk Desta. Berarti kamu membuat tes eksplorasi mengenai pelangi kan? Ya, Bu. Ya, ini sini Ibu nanti nilai ya. Silakan duduk Desta. Siapa lagi yang ingin membacakan? Ya, ayo Naira silakan ke depan. Bacakan dengan suara lantang ya. Jangan semangat. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan
sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Ya, tepuk tangan untuk Depa. Sini, tes ekspanasinya Ibu nilai. Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan AKPD, mengisi AKPD kan? Ya, Bu. Sudah selesai semua belum? Sudah. Ya, ayo siapa yang ingin menampilkan hasil jawaban yang nomor 1? Ya, ayo silakan Desta apa? Macam gerhana matahari tersebut adalah gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari Fitrida. Ya, benar. Yang lain? Benar nggak? Benar, Bu. Ya, benar semua ya berarti? Ya, Bu. Ya, yang nomor 2 silakan. Saya, Bu. Ya. Gerhana matahari adalah salah satu fenomena alam yang jarang terjadi dalam setiap tahunnya. Seluruh jenis gerhana matahari di atas umumnya terjadi dalam waktu singkat, karenanya proses ini selalu diabadikan oleh banyak pihak. Mengingat kejadian ini termasuk kejadian langka. Tujuannya karena cahaya matahari dan gerhana matahari adalah sinar yang sama. Ya, yang lain ada yang salah? Ya, Bu. Tidak, benar semua. Ya, Bu. Sini hasilnya nanti Ibu nilai ya. Ya, sini. Nah, tadi kan kalian sudah membuat LKPD dan menampilkan hasil tes eksplanasi kalian kan? Ya, Bu. Sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah gambar lagi. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Udara. Pemanasan global. Nah, ini akibat pemanasan global. Nah, pemanasan global akibat apa di sini? Ada Debu. kendaraan, bangunan. Nah, kalian mengerjakan secara berkelompok ya, membuat ide untuk pemanasan global. Ya, Bu. Cara kalian itu biar tidak pemanasan global itu tidak meningkat, biar tidak terjadi polusi udara lagi ya. Ya, Bu. Kerjakan secara berkelompok. Naira sama Iren dan Depa sama Desta ya. Ya, Bu. Nah, nanti selesai kalian menuliskan ide-ide yang kalian temukan, kalian bacakan ya. Oh, ya, Bu. Ayo silakan kerjakan. Tulisnya. Ya, Bu. Ya, ide apa saja yang kalian temukan? Kelompok mana dulu? Ya, ayo bacakan. Bersama-sama ya bacanya. 1. Melakukan penghematan listrik. 2. Menanam pohon atau reboisasi. 3. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Ya, minta tepuk tangan dong untuk Depa dan Desta. Sekarang giliran Iren sama Naira ya. Menampilkan ide-ide apa saja. Menggunakan energi alternatif. Ya. Tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas seperti AC. Melakukan reuse, reduce, dan reuse ya. Ya. Minta tepuk tangan dong untuk Naira dan Iren. Berarti kalian semua sudah paham kan? Sudah. Mengenai sistem tata surya, tes eksplanasi, dan cara mengungkapkan ide-ide dalam pemanasan global kan? Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian membuat PR ya soal evaluasi, dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Ini KPD yang kalian telah buat tadi ya. Nih, punya Naira, punya Desta, dan punya Irensyah. Nilainya sudah Ibu tulis semua ya. Ya, Bu. Nah, dalam pelajaran hari ini apa kelebihan dan kurangannya? Ya, apa Desta kelebihan? 1. Sistem tata surya. 2. Membuat teks eksplanasi Ya. dan membukakan ide dalam pemanasan global. Ya, kelebihannya kita bisa mengetahui hal tersebut kan, bisa mengetahui membuat tes eksplanasi dengan kata baku, mengungkapkan ide dan lain sebagainya. Yang kekurangannya apa? Ada nggak kekurangan kita dalam pelajaran hari ini? Apa ada ya kekurangannya? Dapat nulis. Oh, capek nulis. Depa di sana capek nulis. Ya nggak apa-apa, kan kita juga belajar nulis ya. Ya, yang lain kesimpulannya untuk pelajaran hari ini apa? Saya, Bu. Ya, apa Irensyah? 1. Dapat membuat teks eksplanasi dengan kalimat efektif. 2.
3. Fenomena alam. 4. Dari ide pemanasan global. Iya, nanti kan semua sudah paham kan? Sudah.